Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Setelah 1 dekade alami jeda diplomasi, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono bertemu Menlu Korea Utara Choi Soon-hui. Kedua negara sepakat memperkuat kerjasama bilateral. Menteri Luar Negeri berkunjung ke Pyongyang, Korea Utara. Kedatangannya atas undangan langsung dari Menlu Choi Soon-hui. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Menlu RI ke Korea Utara dalam 12 tahun terakhir. Kunjungan keduanya melahirkan kerjasama di berbagai bidang. Indonesia juga siap fasilitasi keterlibatan lebih luas Korea Utara dengan negara-negara ASEAN. Pertemuan ini sekaligus menegaskan kembali persahabatan yang telah terjalin lama. Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Korea Utara telah terjalin sejak 1960-an. Namun, Menlu RI terakhir berkunjung ke Korea Utara pada 2013 atau 1 dekade lalu. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Mesir untuk menghadiri KTT Perdamaian Gaza Palestina. Prabowo akan bergabung bersama 27 pemimpin dunia membahas masa depan Gaza. Presiden Prabowo Subianto tiba di Mesir pada Senin pagi waktu setempat. Kedatangan Prabowo untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Sharm el-Sheikh. Dalam KTT ini, Prabowo juga dijadwalkan menghadiri upacara penandatanganan perjanjian damai dan penghentian perang di Gaza, Palestina. Presiden Prabowo akan bergabung bersama 27 pemimpin dunia dalam membahas perdamaian di Gaza. Undangan tersebut betul-betul memohon kesediaan kehadiran dari Bapak Presiden Prabowo karena itu bagian dari kelanjutan perundingan yang semoga insya Allah itu bisa membawa perdamaian di Palestina dan terutama di Gaza gitu. Jadi tadi Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa untuk menjaga hubungan baik dan itu bagian juga dari ikhtiar kita selama ini, maka Bapak Presiden memutuskan untuk menghadiri undangan tersebut gitu. KTT Sharm el-Sheikh rencananya akan dihadiri oleh lebih dari 20 pemimpin dunia. Termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, Raja Yordania Abdullah II, dan Sekjen PBB Antonio Guterres. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jutaan warga Gaza sambut pelepasan sandera usai kesepakatan gencatan senjata dengan Israel tercapai. Total 1.950 sandera warga Gaza kembali ke keluarganya.
Ya, kita informasikan lagi terkait dengan dana reses pemirsa, di mana dana reses anggota DPR ini naik hampir 2 kali lipat dari 400 juta rupiah menjadi 702 juta rupiah per anggota dewan. Publik menilai kenaikan anggaran dana reses tidak masuk akal. Lagi-lagi Dewan Perwakilan Rakyat disorot publik. Kali ini bukan tentang tingkah laku anggotanya yang nir empati atau tunjangan perumahan bernilai fantastis, melainkan muncul kabar dana reses melonjak naik dari 400 juta rupiah menjadi 702 juta rupiah. Sementara itu, masa reses dilakukan 4 hingga 5 kali dalam setahun. Artinya dalam setahun setiap anggota DPR menerima dana reses sebesar 2,8 hingga 3, miliar rupiah. Kenaikan anggaran dana reses sontak memantik reaksi publik. Peneliti Formavi Lusius Karus menilai dana 702 juta rupiah per anggota DPR tidak masuk akal. Tapi apakah kemudian masuk akal reses itu didanai dengan 702 juta lalu tanpa ada mekanisme pelaporan terkait kegiatan maupun tunjangannya? Saya kira ini perlu dibicarakan lagi dan 702 juta per reses per anggota itu tentu sangat fantastis sehingga perlu dihitung lagi budget yang paling masuk akal untuk kegiatan reses ini dengan hasil-hasil yang kemudian kita lihat selama ini kira-kira berapa, dan itu tentu tidak sampai 702 juta itu. Sementara Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno enggan berspekulasi mengenai isu kenaikan dana reses. Ia menyerahkan hal itu kepada Sekretariat Jenderal DPR RI. Betul, ini saya serahkan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk bisa menjelaskan ini, karena beliaulah yang sudah diberi tugas untuk memberikan informasi satu pintu dari DPR, gitu. Ya, terima kasih. Sebagai bentuk potong jawaban dan transparansi, DPR akan membuat aplikasi khusus agar masyarakat bisa mengetahui penggunaan dana reses. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tolak minta maaf dan mundur dari Wakil Presiden Republik Indonesia sehingga gugatan 125 triliun rupiah terhadap Gibran tersebut dilanjutkan. Mediasi gugatan perdata 125 triliun rupiah yang diajukan Subhan Palal terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui jalan buntu. Dari hasil mediasi disebut Gibran diwakili kuasa hukumnya menolak kabulkan tuntutan Subhan untuk meminta maaf dan mundur dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya menyarankan di dua persyaratan itu, satu minta maaf, kedua mundur dari jabatannya masing-masing. Tapi itu nggak bisa dipenuhi, itu aja. Dua-duanya tidak mau, Pak? Ya dua-duanya tidak memenuhi persyaratan apa yang saya minta. Minta maaf. Sebelumnya Subhan menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan KPU karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum karena ada sejumlah syarat calon Wakil Presiden yang tidak terpenuhi. Penggugat pun meminta majelis hakim mengadili dan menuntut Gibran membayar 125 triliun rupiah ke negara.